Shalom, haleluya. Hari ini tanggal 23 Oktober 2024 kita jumpa. Dan hari ini rahasia firman Tuhan, rahasia surga dengan tema Gembalakan domba-dombaku dan rajin berdoa. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita akan membuka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15, 16, 17. Demikian kebenaran firman Tuhan. Lembaga Kitab Indonesia memberikan perikop, Gembalakan domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya, untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia atau Petrus berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan mau kita orang Kristen menggembalakan domba-domba yang ada. Semua orang Kristen, ayat ini bukan hanya tertuju kepada gembala, pendeta, pastor, tetapi ayat ini sesungguhnya tertuju kepada semua orang Kristen. Pertama, di dalam keluarga, Tuhan mau sebagai seorang imam, sebagai seorang suami, dia mengembalakan seisi rumahnya. Amin. Tuhan mau sebagai kepala keluarga tidak boleh gagal. Kalau boleh kepala keluarga, dia mengembalakan seisi rumahnya. Kalau dia punya 6 orang anak, berarti di 8 orang itu harus dia gembalakan dengan dirinya sendiri. Nah, tetapi ada satu rahasia yang Tuhan bukakan kepada saya, bahwa mengembalakan domba-domba itu bukan hanya secara langsung seperti mendidik anak-anak, seperti membawa istri ke gereja, tetapi ada satu yang sangat rahasia yang Tuhan bukakan kepada saya, bahwa mengembalakan domba-dombaku adalah kita belajar berdoa syafaat bagi kaum keluarga kita. Contoh, saya keluarga Tambun Pandey. Tuhan mau saya mengembalakan Tambun Pandey. Papa saya Tambun, mama saya Pandey. Tuhan mau supaya keluarga besar Tambun dimanapun berada, keluarga besar Pandey kita gembalakan dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa. Setiap hari kita tidak mampu menjangkau keluarga Tambun. Ada yang ada di Sonder, ada yang ada di Jawa, ada yang ada di Papua. Bagaimana caranya? Yaitu kita mendoakan. Tuhan mau orang Kristen saling terhubung, yang namanya saling mendoakan. Di tempat kita bekerja, kalau kita bos,
berarti kita wajib mendoakan semua karyawan-karyawan kita. Kalau seandainya perusahaan yang kita pimpin ada 100 orang, berarti kita harus 101 kita gembalakan diri kita sendiri dan 100 karyawan yang ada di perusahaan kita. Saudara, ada yang menarik di sini, di mana ada berapa kali? Ada 3 kali Tuhan bertanya. Ada 3 kali Tuhan bertanya, gembalakan domba-dombaku. Saudara, kenapa harus 3 kali? 2 kali saja sebenarnya sudah cukup. Tetapi kata 3 kali, saya mencatat ada 2 peristiwa Tuhan menyuruh 3 kali, yaitu yang pertama ada di dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 ini. Tuhan bertanya kepada Petrus, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Artinya begitu penting mengembalakan domba, membawa mereka kepada keselamatan. Saudara, salah satu yang terpenting yang Tuhan mau dalam hidup orang Kristen, yaitu kita membawa orang sebanyak mungkin supaya dapat diselamatkan. Kita memindahkan orang-orang yang sementara antri di api neraka berpindah di antri di sebelah kanan kerajaan sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Saudara, ini rahasia yang sangat dalam. Ketika Tuhan tunjuk saya menjadi gembala, apapun tantangan, saya tidak boleh mundur. Apapun tantangan, saya harus tetap maju. Berbagai macam penderitaan yang kami lalui di dalam pelayanan. Bahkan kami luar biasa mau dimasukkan di penjara Polda. Itu yang selalu saya khotbahkan. Dan ketika kami dilantik di Dambire, ditempatkan di Jayapura, seolah-olah ketua daerah kami yang melantik menipu kami. Dia berkata bahwa sudah banyak jemaat, sudah ada beberapa jemaat. Waktu kami datang di kota Jayapura, dari Nabire ke kota Jayapura, di mana kami berada sampai hari ini, ternyata di pelayanan di Argapura Atas, rumah yang dikontrakan 0 jiwa. Ini adalah kesaksian hidup kami dimanapun kami berkhotbah. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah memanggil kami ada di kota Jayapura ini. Engkau tidak sekali-kali pun meninggalkan kami. Disitulah air mata kami, disitulah iman kami diuji. Apakah kami pulang ke Sonder, pulang ke Manado, atau kami tetap melayani di sana? Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pergumulan demi pergumulan. Istri saya, Ibu Gembala, sudah hamil anak yang pertama. Kami tidak ada jiwa beberapa bulan kami melayani. Kurang lebih mungkin hampir setengah tahun kami melayani, tidak ada jiwa. Tidak ada jemaat. Kami berdoa puasa terpaksa. Tidak mau puasa, tidak ada makanan. Dan disitulah Tuhan menolong kami. Karena perintah Tuhan, perintah yang Tuhan tanya kepada Petrus, gembalakan domba-dombaku, adalah perintah yang sangat penting sekali. Sebagai seorang hamba Tuhan, tidak boleh meninggalkan jemaat. Sebagai seorang pelayan majelis, tidak boleh meninggalkan tugas tanggung jawab begitu saja. Kami mengalami di pelayanan, ada jemaat yang meninggalkan pelayanan begitu saja. Ada beberapa jemaat yang tidak pamit, tidak bastom keluar dari gereja Pondok Daud. Apa yang terjadi? 10 tahun kemudian Tuhan mengejar mereka. Tuhan mengejar, Tuhan memberikan penghukuman, Tuhan memberikan pelajaran yang berharga. Karena firman Tuhan berkata,
Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Nah saudara, saya selalu bilang kepada jemaat Pondok Daud, jemaat GBI Daniel yang Tuhan percayakan, apapun tugasmu kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan berkata, Pak Gembala, saya mau cuti dulu Pak Gembala. Saya mau istirahat dulu beberapa bulan ini. Saya tidak mau melayani. Saya tidak mau jadi singers. Saya tidak mau jadi well. Saya tidak mau jadi ketua panitia. Saya tidak mau menjadi panitia. Tuhan tidak mau orang Kristen seperti itu. Kenapa Tuhan lebih dulu melayani kita? Amin. Ini adalah kitab Yohanes pasal yang terakhir. Saudara, ini bukan kebetulan. Biasanya kalau dalam kitab di terakhir, pasal-pasal yang terakhir, ada nasihat-nasihat yang berharga. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, lewat firman Tuhan ini saya mengajak, jangan pernah kita menyerah. Jangan kita anggap enteng tugas yang dipercayakan oleh Bapak Gembala kepada saudara, yang dipercayakan pendeta kepada jemaatnya, yang dipercayakan oleh pastor kepada jemaatnya. Jangan menolak. Jangan berkata saya mau istirahat. Bagaimana kita berkata, Pak Gembala saya istirahat 3 bulan dulu. Dan Tuhan berkata, karena engkau mau istirahat, saya mengistirahatkan kamu selama-lamanya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, 3 kali Tuhan bertanya kepada Petrus. Petrus, dia adalah ketua dari 12 murid yang ada. Dan ini datang kepada seorang pimpinan. Ketika engkau jadi ketua komsel, ketua kombapa, ketua sekolah minggu, ketua pemuda, kerjakan tugas itu dengan setia, dengan rasa tanggung jawab yang setinggi-tinggi kepada Tuhan, dengan rasa hormat kepada Tuhan. Karena kalau tidak kita kerjakan dengan rasa hormat, Tuhan juga tidak akan menghormati kita. Kalau kita hanya lau-lau, kalau kita hanya setengah-setengah, firman Tuhan berkata, Tuhan akan muntahkan. Khotbah Ibu Gembala tadi malam, Tuhan akan muntahkan seenak makanan apapun yang ada di dalam mulut. Kalau Tuhan sudah muntahkan, tidak mungkin Tuhan ambil kembali dan kasih masuk di mulutnya Tuhan. Tetapi kita yang sungguh-sungguh menghormati kepercayaan Tuhan, Tuhan ini aku, pakailah aku. Ini aku, utuslah aku. Kitab Yesaya berkata, utuslah aku Tuhan. Ketika Tuhan suruh kita jadi pastor, jadi guru pengasuh, jangan kita anggap wah guru pengasuh kecil. Kalau di mimbar itu adalah pekerjaan yang besar, dilihat banyak orang. Firman Tuhan berkata kalau kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan memberikan kami subtema Natal bahwa kalau kami setia perkara kecil, Tuhan akan promosikan ke perkara-perkara yang super besar. Saudara, mari saya mau mengajak jemaat Pondok Daud, jemaat GBI Daniel, orang-orang Kristen dimanapun berada di Indonesia, di luar negeri, mari kerjakan tugasmu dengan sungguh-sungguh. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Sebenarnya perjalanan orang Israel ke tanah Kanaan cuma 10 atau 11 hari. Tetapi karena mereka bersungut-sungut, karena mereka tidak bersyukur, mereka terputar-putar di padang gurun selama bukan cuma 20 hari, 40 hari. Tetapi mereka terputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Artinya pekerjaanmu tidak akan pernah diberkati. Engkau membanting tulang siang dan malam, pekerjaanmu tidak akan pernah naik. Karena firman Tuhan berkata kamu akan terus naik bukan turun. Tetapi firman Tuhan berkata yang naik itu yang mengikuti perintah Tuhan,
yang taat kepada Tuhan, yang menghormati gembalanya, yang menghormati otoritas tertinggi pimpinan gereja, pendetanya, pastornya, Tuhan akan promosikan dengan luar biasa. Dan tema saya gembalakan domba-dombaku dan rajin berdoa. Saudara, kita melihat kitab Matius pasal yang ke-26 ayat 39. Dalam ayat ini berkata, "Ya Bapakku, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi," maaf, 38, "hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Saudara, firman Tuhan di Taman Getsemani adalah firman Tuhan yang terdahsyat dan luar biasa. Firman Tuhan yang sempurna. Saudara, banyak orang Kristen berkata, "Pak Pendeta, saya punya pergumulan ini tidak dapat bilang. Baru selesai satu, datang lagi yang satu. Selesai satu, datang lagi yang satu. Saya begitu tidak mampu, tidak kuat lagi pendeta, tidak kuat lagi penggembala." Saya mau katakan, kalau saudara mengalami itu, Yesus lebih dulu mengalami itu. Yesus berkata dalam Matius pasal 26 ayat 38, "Hatiku sangat sedih." Tuhan berkata bukan hatiku sedih, tetapi hatiku sangat sedih. Mau mati, seperti mau mati rasanya. Saudara, ada dua penderitaan Tuhan Yesus yang luar biasa. Kalau di dunia selama kurang lebih 3,5 tahun, banyak penderitaan Yesus. Tetapi dua puncak penderitaan Yesus ini, sebelum Yesus mati tergantung di Bukit Golgota, dia mengalami yang namanya penderitaan yang luar biasa. Dia menanggung beban yang super luar biasa, sehingga selama Yesus melayani selama 33 tahun, Yesus tidak pernah berkata, "Hatiku sangat sedih." Baru di Taman Getsemani yang Yesus berkata, "Hatiku sangat sedih." Dan kalimat berikut ayat yang ke-38 ini berkata bahwa seperti mau mati rasanya. Bahasa seperti mau mati rasanya. Ternyata penderitaan manusia itu kecil, ujung kuku di pemandangan Tuhan. Saudara, kami mengalami yang namanya mau dikeluarkan dari gereja ini. Hampir semua tetangga menonton kami kacau. Banyak orang-orang yang datang mau mengusir kami, mengancam kami, membunuh kami, mengeluarkan dari pastori. Kami sudah alami yang namanya susah tidur karena pergumulan yang sangat berat ini. Tetapi kami ingat ayat ini, kami kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenapa? Yesus pernah mengalami, Yesus lebih dulu mengalami seperti mau mati rasanya. Di saat-saat seperti ini, kalau orang Kristen yang lemah iman, kalau orang Kristen tidak menjadi pelaku firman, kalau orang Kristen hanya rasa-rasa datang di gereja, pasti dia sudah ambil tali, dia gantung diri. Seperti beberapa minggu yang lalu, saya dengar dari jemaat di Sulawesi Utara, di Bitung sana, di Ring Road sana, ada orang yang loncat dari atas dan dia bunuh diri, dia mati di tempat. Tetapi saya mau katakan bagi kita yang mengalami beban berat, engkau mengalami yang namanya hutang piutang. Banyak kali orang Kristen berdoa, "Saya tidak sanggup lagi bayar hutang, saya tidak sanggup menghadapi suami saya tukang selingkuh, istri saya cerewet, istri saya tidak menyangka dia selingkuh." Tetapi saya mau katakan bahwa ada Yesus. Alami perjumpaanmu dengan Yesus. Yesus sanggup memulihkan keluarga kita. Yesus sanggup memulihkan anak-anak kita yang tidak dengar-dengaran, anak-anak kita yang berontak kepada kita. Ada Yesus yang mampu menolong kita.
Saudara, ketika kita mengalami yang namanya beban berat seperti Raja Daud, dia berkata, hatiku gundah gulana. Ini bahasa yang pergumulan tertinggi dari Raja Daud. Karena apa? Bapak mantunya mau membunuh dia, anaknya sendiri Absalom mau membunuh dia, sehingga dia berkata, hatiku gundah gulana. Saudara yang merasa gundah gulana di hari ini, orang Kristen yang merasa pikulan berat, beban berat, super berat, manusia tidak tahu, pendeta tidak tahu yang engkau alami, tetapi saya mau katakan Yesus tahu, Yesus maha tahu, Yesus sanggup memulihkan. Saudara, ada kesaksian pendeta di Basir, 500 miliar hutang yang dia pikul, tetapi ketika didoakan oleh hamba Tuhan, ketika hamba Tuhan ini berkata, berseru kepada Yesus, masuk kamar, rajin berdoa, dan ketika dia praktekkan itu, dia masuk kamar, dia rajin berdoa, hutangnya 500 miliar. Ibu pendeta yang mendengarkan curhat dari ibu ini, rasa-rasanya berkata, ini 500 kah juta, atau dia tanya kembali, tetapi 500 miliar. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, dan di dalam Matius pasal 26 ini, ayat yang ke-44, mari kita baca Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-44. Ini ayat yang terakhir untuk kebenaran firman Tuhan di hari ini. Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-44. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Saudara, ini sama 3 kali. Tadi di dalam kitab Yohanes bahwa Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, tidak mampukah engkau gembalakan domba-dombaku selama 3 kali? Kalau mau dipikir 2 kali saja Tuhan sudah cukup. Tetapi kalau diulang ketiga kali di dalam pelayanan Yesus, mungkin ini 2 peristiwa yang begitu penting yang Yesus berpesan, yang Yesus suruh. Yang pertama tadi 3 kali gembalakan dombaku. Dan di sini Yesus juga berulang-ulang kali, berdoalah supaya saya dan saudara jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, untuk ketiga kalinya. Jadi disinilah saya mengambil satu pelajaran, bukan cuma kepada jemaat saya ajarkan, tetapi kami keluarga pastori, kami mau hidup di dalam doa. Kami mau rajin berdoa, dan kami melihat banyak kemenangan besar terjadi ketika kami rajin berdoa di tahun 2024 ini. Banyak jawaban-jawaban, jiwa-jiwa semakin bertambah, bangku-bangku yang kosong semakin penuh dengan jiwa-jiwa. Karena kami keluarga gembala, kami menerapkan yang namanya rajin berdoa. Ketika kami terapkan rajin berdoa, saudara, ini detik-detik terakhir sebelum Yesus disalibkan. Biasanya kalau orang mau meninggal, dia panggil istri dan anaknya. Kalau dia seorang bapak, dia akan menunjukkan semua hartanya, dan dia akan berpesan, anak-anakku, bapak sudah mau mati. Kiranya anak-anakku melihat mama kalian, dan jangan berkelahi, jangan baku-baku marah, baku-baku sayang. Itu pasti pesan dari bapak orang tua yang kaya yang mau meninggal. Yesus sebelum dia mau meninggal, sebelum dia masuk dalam Jumat Agung, Jumat yang penuh dengan kesengsaraan, yaitu penyaliban Yesus di Bukit Golgota, dia berpesan kepada murid-muridnya, dan dia berpesan kepada seluruh orang Kristen di muka bumi ini, supaya apa? Orang Kristen di akhir zaman ini, iblis akan dilepas lebih bebas, iblis akan ditambah kuasanya, karena yang menambah itu Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam kitab Tesalonika, di akhir zaman ini kuasa dari iblis semakin meningkat, mujizatnya semakin spektakuler. Karena apa?
tinggal waktu sedikit lagi mereka akan dihukum di dalam api neraka. Untuk itulah ketiga kali saya mau mengajak kepada jemaat Pondok Daud, jemaat GBI, Daniel yang Tuhan percayakan kepada saya, supaya rajin berdoa, belajar berdoa. Dan kami membuka secara resmi tanggal 29 September. Jemaat-jemaat kita akan buat doa Pondok Daud. Doa Pondok Daud yang ada di dalam Alkitab. Daud, walaupun dia sibuk, kenapa dia sangat dikasihi Tuhan? Kenapa Tuhan sangat menyayangi Daud? Karena dari semua raja yang ada di perjanjian lama, semua hamba Tuhan, nabi yang ada di perjanjian lama, hanya Daud yang mampu membuat doa satu kali 24 jam. Hanya Daud, catat, hanya Daud. Dan doa itu sangat penting di akhir zaman ini. Antikristus tidak lama lagi akan bekerja. Robot AI sementara dipraktikkan, dia mencipta lagu, dia bisa bernyanyi, dan orang-orang pencipta lagu akan menjadi pengangguran ke depan. Karena apa? Robot ini sementara disalurkan, didistributor dari Jepang. Jepang adalah pencipta robot AI yang bisa menciptakan lagu. Di Jepang dosen-dosen sudah tidak dipakai lagi, tetapi robot yang mengajar. Jadi saya mau mengajak kita, dua peristiwa penting. Yesus berkata 3 kali, dan mari kita belajar berdoa. Karena doa kalau 3 kali diulang-ulang, di Taman Getsemani pesan terakhir Yesus, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kami keluarga gembala, Yosia, Yabes, mereka masih umur 2 tahun, umur 4 tahun. Kami sudah latih mereka untuk rajin berdoa. Karena kami tahu menghadapi akhir zaman, menghadapi antikristus ke depan, hanya orang-orang yang dekat, pelaku firman, suka berdoa, rajin berdoa. Jadi tema kebenaran firman Tuhan, gembalakan domba-dombaku. Dan saya katakan tadi, 2 hal ini terhubung. Lewat kita mengembalakan kota Jayapura ini, kami sudah membentuk tim pendoa syafaat supaya kota Jayapura ini dapat digembalakan, supaya tanah Papua ini dapat digembalakan, dapat diselamatkan. Dan ini doa kami, supaya lewat kehadiran Pondok Daud, lewat kehadiran GBI Daniel, kota Jayapura ini diselamatkan, tanah Papua ini diselamatkan, Indonesia diselamatkan, seluruh dunia diselamatkan lewat lahirnya pahlawan-pahlawan pendoa syafaat. Dan engkau yang ada di jemaat Pondok Daud, engkau adalah pahlawan-pahlawan pendoa syafaat. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa lagi dalam kebenaran firman selanjutnya. Shalom, haleluya.